My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Paci Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Paci Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Paci Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Ridley. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya, guys. jujur aja guys ya. Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Paci. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video terkini, terkeren, viral, apa yang positif dan misterius bakal kita Sikat terus. Jadi guys, untuk kali ini guys, kita bakal mengupas ya tentang cerita misteri yang bikin senam jantung guys, ya, tentang Gunung Rinjani. Ya, kita nggak akan menyentuh soal apa yang viral sebelum ini, apa kasus yang ada sebelum ini, tetapi kita akan pergi ke misteriusnya yang punya kisah mistis tersendiri tentang Gunung Rinjani, gunung misterius yang ada di Indonesia. Ya. Jadi guys ya, apa saja kisah, mitos, fakta, kita harus menanggapi dengan bijak dan berpikiran secara terbuka, dan kita renung-renungkan tentang kisah ini. Jadi kita ayo lanjut Merangkum dari berbagai sumber. Mari kita lanjutkan, guys. Lihat. Berikut adalah 3 misteri Gunung Rinjani. Misteri yang pertama, tempat kediaman Dewi Anjani. Menurut keyakinan lokal, Gunung Rinjani dianggap sebagai kediaman Dewi Anjani, yakni seorang ratu jin yang tak dapat terlihat secara fisik. Diyakini bahwa Gunung Rinjani dikuasai oleh Dewi Anjani beserta kekuatan gaibnya yang menguasai daerah sekitarnya. Misteri yang kedua, mitos umur. Menurut keyakinan masyarakat setempat menyatakan bahwa penampilan danau ini dapat memberikan petunjuk tentang umur seseorang. Bila danau terlihat luas, diyakini sebagai tanda umur yang panjang. Sebaliknya, jika danau terlihat sempit, diartikan sebagai pertanda bahwa usia seseorang mendekati akhir. Misteri yang ketiga, larangan berpikiran negatif. Dalam perjalanan di Gunung Rinjani, para pendaki diingatkan untuk menjauhi keluhan dan pemikiran negatif. Diyakini bahwa pemikiran buruk dapat menarik musibah kepada pendaki, maka dari itu para pendaki diminta untuk menjaga sikap dan pemikiran positif dianggap sang. Nah, guys, tapi ini yang sebenarnya memang benar. Kalau kita berada lagi di pergunungan apa semua tuh, pikiran kita kenalah terbuka juga, jangan sombong kayak gitu, apa semua begitulah, guys. Dan juga kita harus tahu ya, terbuka. bila kita sebut tentang ada penjaga, ada makhluk lain yang ada sana, kita harus percaya juga guys, karena kita tahu yang kita di dunia ini bukanlah kita satu-satunya makhluk ya, manusia. Sedangkan kalau dalam kitab juga yang diturunkan itu adalah jin dan manusia ya. Betul. Jadi harus percaya tentang ini juga kalau ya. Oke, kita lanjut guys. Gunung Rinjani di Lombok dikenal karena keindahan danau Segara Anak yang memesona. Namun, tak banyak yang tahu, gunung ini juga menyimpan misteri kuno yang menakutkan. Penduduk lokal percaya bahwa Rinjani dijaga oleh makhluk gaib, dan Segara Anak adalah tempat suci. Konon, ada kerajaan gaib di dasar danau, dihuni oleh para makhluk halus. Pendaki sering melaporkan suara gamelan dari tengah malam, atau melihat sosok wanita berjubah putih berdiri di tepi danau, lalu menghilang perlahan. Beberapa bahkan bercerita bahwa jika seseorang berbuat lancang atau sombong di puncak, mereka bisa tersesat tanpa sebab, bahkan di jalur yang jelas.
Di Rinjani, batas antara dunia manusia dan dunia gaib seolah menipis. Bagi yang tidak menghormatinya, gunung ini bisa menjadi tempat terakhir yang mereka lihat. Oh. Gunung Rinjani Bentar, cik. Guys, Wih. kalau cerita kayak gini yang disesatkan atau apa, Pak Ciis kita pernah ada satu cerita guys. Ketika itu Iya, di betul, Semeru betul. ya Pak Ci ya. Di Semeru ketika mendaki gitu-gitu ya. Beberapa teman ya Pak Ci ya. Itu Pergi nih dosen dosen nah untuk bersama pergi ke dosen satu juga. tempat dan mereka terjumpa satu perkampungan guys. Percaya atau nggak percaya itu apa yang mereka alami ketika Dia di Semeru. waktu dia lagi tiba-tiba rasa pusing guys. Pusing sampai waktu dia terlelap sedikit udah seperti nampak perkampungan guys. Nah, Jadi bila dia tersedar balik udah kembali tempat yang nyata gitu. so maksudnya tempat-tempat kayak gini itu memang bukan kediaman manusia, jadi harusnya kita menghormati tempat tersebut ya. Betul. Karena Kita hanya menumpang paling- maksudnya. Ya sekali lagi aku ingatkan, bukan kita saja makhluk yang tinggal di dunia ini. Jadi percaya atau nggak percaya, tempat-tempat mereka memang di tempat yang seperti ini guys. Jadi harus menghormati juga ya tempat ini. Kisah misteri ya Di Rinjani. Desa Senaru, kaki Gunung Rinjani, tersimpan banyak kisah yang tak terhitung jumlahnya tentang pendaki yang menghilang dan suara-suara misterius yang mengganggu malam. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang pendaki bernama Arman. Arman adalah seorang pendaki berpengalaman yang telah menjelajahi berbagai gunung di Indonesia. Suatu ketika ia memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani seorang diri. Meskipun teman-temannya diri. memperingatkannya tentang bahaya mendaki sendirian, Hmm, rasa ingin tahunya mengalahkan segala keraguan. curious Ia ya. membawa perbekalan dan mulai mendaki pada pagi hari. Hari pertama perjalanan berjalan lancar dan Arman menikmati keindahan alam sekitar. Namun, saat malam tiba, ia mendirikan tenda di dekat Danau Segara Anak. Malam itu angin bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Meskipun merasa cemas, ia mencoba tidur. Tiba-tiba Arman terbangun oleh suara lembut yang memanggil namanya. Suara itu terdengar familiar, seperti suara seorang wanita. Ia berpikir itu mungkin hanya imajinasinya, tetapi suara itu terus memanggil. Arman, Arman. Merasa penasaran, Arman keluar dari tenda dan mengikuti suara itu ke arah hutan. Silap tuh guys. Semakin dalam ia melangkah, suara itu Kalau semakin udah jelas, ikut suara itu, tapi terasa semakin jauh. Ketika ia melihat ke sekeliling, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan jejak dan tersesat. Saat mencari jalan kembali, Arman merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia mendengar suara derap langkah di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Di Desa Senaru, kaki Gunung Rinjani, ha, Tuh guys. Oh. antaranya lah itu memang banyak terjadi dengan pendaki-pendaki juga sebenarnya. Betul, Bukan saja betul, pendaki, tapi kalau orang masuk ke hutan atau apa, ya kalau mendengar suara-suara kayak gitu jangan diikut guys. Iya, betul, Mungkin betul. cuma si Arman ini mungkin dia ini curiousnya ataupun sifat ingin tahunya tuh sangat tinggi ya. Yes. Lanjut. Setelah bertahun-tahun Oh, ini- berdoa, Ini Raja dia, guys. Kerajaan Dewi Selaparang, Anjani, guys. Datu Tuan dan Ratu Dewi Mas melahirkan seorang putri yang cantik dan bijaksana, Rara Anjani. Meski hidup dikelilingi kemewahan dan kasih sayang, Rara Anjani merasa hatinya kosong. Ia mencari makna yang tidak bisa diberikan oleh kekuasaan ataupun harta. Suatu hari, tanpa sepengetahuan siapapun, Rara Anjani meninggalkan istana. Ia berjalan menuju puncak tertinggi Lombok. Rara Anjani bersemedi dalam kesunyian. Tahun berganti tahun. Dalam keheningan terdalam, Rara Anjani meninggalkan nama dunianya. Ia bersatu dengan alam, bangkit sebagai Dewi Anjani, penjaga abadi puncak suci. Dewi Anjani mendirikan istana gaib di antara kabut dan langit. Dari air matanya lahirlah segara anak, danau suci yang menjadi jiwa gunung tersebut. Oh, gitu. Sejak saat itu, gunung itu dikenal sebagai Gunung Rinjani, tanah suci tempat Dewi Anjani bersemayam. Suka cerita ini? Klik subscribe dan tonton kisah lainnya. Oh begitu. Cerita rakyat, antara guys, ya. Cerita yang kita bisa lihat juga guys. Wush. Dewi Anjani, tapi namanya enak ya, Dewi Anjani. Ya, Anjani ya.
Rinjani. Ini ceritanya lo lagi nanjak ini lagi Gunung real Rinjani, ya. Di jalur yang sempit tuh lo ngelihat ada pendaki lain gitu, jalan di depan lo. Nah, lo coba nyapa tapi dia diem aja gitu. Ya mungkin capek juga, pikir lo seperti itu gitu. Tapi pas lo ngeliat mukanya, anjir, mukanya tuh rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Jadi gini ceritanya teman-teman ya, Gunung Rinjani itu memang terkenal mistis gitu. Bukan cuma karena keindahannya, tapi juga banyak kejadian horor yang dialami pendaki. Nah, salah satunya cerita pendaki tanpa wajah ini. Nah, banyak pendaki wajah, guys. yang aku tuh ngalamin hal yang sama gitu. Pas lagi jalan sendirian atau bahkan rame-rame ya, mereka tuh sering ngeliat ada pendaki lain di depan atau di belakang mereka gitu. Nah, jalannya tuh pelan, kayak capek gitu. Tapi anehnya selalu diem aja, nggak pernah balas juga kalau disapa. Bentar. Lo suka cerita misteri kayak gini? Saran gue follow akun kita deh, biar lo tuh nggak ketinggalan misteri apa yang bakal kita ceritain selanjutnya. Sampai suatu momen ya, pas dilihat lebih jelas orang itu mukanya rata, bener-bener polos kayak boneka yang belum digambar gitu wajahnya. Nah, ada yang langsung lari ketakutan, ada juga yang mendadak pusing gitu, terus hilang arah setelah ngeliat makhluk itu gitu. Nah, yang lebih serem ya teman-teman ya, beberapa pendaki itu yang pernah ngeliat pendaki tanpa wajah ini katanya tuh suka ngalamin mimpi buruk berhari-hari setelah dia turun gunung. Banyak yang percaya kalau itu tuh arwah pendaki yang tersesat dan nggak pernah turun lagi gitu. Nah, ada juga teori kalau itu tuh makhluk goib yang ya cuma kepengen main-main aja sama kita gitu. Nah, tapi satu hal yang pasti teman-teman, kalau lo lagi nanjak Rinjani terus ketemu pendaki aneh yang diem aja, jangan lo lihat mukanya. Nah, kalau lo yang ngalamin nih, lo bakal lari, langsung cabut, atau lo pura-pura nggak lihat, terus di kolom komentar. Oke, dilanjut Kalau scroll kamu aja, jangan mau lupa like lakuin, kalau lo Baci. suka cerita ini, follow kita kalau lo penasaran sama misteri Buat apa yang tahu mau aja kita gitu. ungkap selanjutnya. Kalau bisa lah. Selamat malam dunia. Ini ceritanya lo lagi Kalau nanjak udah dia Gunung melihatkan Rinjani, wajahnya juga ya. kamu diam kayak Di gitu. jalur yang sempit tuh lo ngelihat Ya, ada pendaki gimana? lain gitu, jalan di depan. Mana mau diam ya, kita pun jadi auto seram juga, tapi iya. Mau bikin gimana, Gimana, mau lari guys? kemana juga ya kan? Betul. Tapi Mungkin itulah, banyak yang guys. lagi mungkin jadi panik gitu ya. Nggak tahu juga gimana. Waduh, Kisah mistisnya guys ya. Nah, memang waduh sangat guys. kita sebenarnya sangat shock dengan hal ini. Karena Nah, bagi aku setiap apa yang Jadi, berlaku guys. itu pasti ada hikmah ya Baci ya. Nah, betul. jadi guys ya, mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Jadi guys ya, mungkin itu saja untuk kali ini ya. Insya Allah kita bakal mereaksi lagi. Kalau ada lagi yang kayak gini, kita bakal apa orang bilang, kita bakal mereaksi, dan juga apa sahaja request kalian kita bakal reaksi juga guys ya. Jadi ya kita akan sudahi di sini guys ya, karena aku itu deg-degan banget ya. Grogi juga sebenarnya ya dengan keadaan sekarang ini. Ini kalian Jadi lihat, nggak ada suara nih guys. kalian rasanya seperti siang ya, tapi sebenarnya Suaraku ini hilang. lighting doang. Halo? Nah, ini lighting doang. Suaramu Halo, ada, halo, Baci? halo? Suaramu Halo. ada, suaraku yang. Tapi aku nggak dengar siapa-siapa nih. Mungkin itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan start dengerin, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk mensukseskan video Anda. Assalamualaikum.